nitip pesan ke teman-teman untuk selalu memaksimalkan peran gitu ya, memaksimalkan peran. Terus mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kita selalu jadi investasi atau ladang amal buat kita yang nantinya bisa membantu lagi ke kita, karena ketika kita membantu orang sesungguhnya bukan kita pure membantu orang, tapi kita sedang membantu diri kita sendiri gitu. Salam Aid itu lahir dari rahim jaringan Sekolah Alam Nusantara, di mana Sekolah Alam Senusantara membuat jejaring agar sama-sama saling bisa memaksimalkan peran, memaksimalkan kebutuhan, memaksimalkan potensi yang ada di beberapa daerah di Sekolah Alam Senusantara. Lalu setelah lahir Salam Aid, atas gagasan besar dari Bang Lendo Novo sebagai pendiri pertama sekolah alam pertama di Indonesia, beliau menginginkan ada sebuah entitas awalnya bernama Indonesian Aid, lalu mengkerucut ke Salam Aid sebagai metamorfosa atau penguatan salam tersebut, sekolah alam tersebut. Jadi sudah jelas Salam Aid di sini erat kaitannya dengan sekolah alam. Bahkan bisa jadi tidak bisa dipisahkan. Sekolah alam itu kalau saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh foundernya, almarhum Bang Lendo Novo, itu kita hadir bukan hanya untuk membangun sekolah, tetapi berkontribusi membangun peradaban. Artinya proses yang kita lakukan itu tidak cukup hanya proses yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dialektika akademika gitu ya, tapi harus kemudian memberi dampak terhadap perubahan peradaban gitu. Kontribusi untuk membangun peradaban. Jadi pada konteks sekolah alam itu menyiapkan generasi masa datang yang akan berkontribusi terhadap peradaban masa depan yang green and peace gitu ya, yang hijau dan damai, membawa kedamaian. Gitu. Perihal edukasi masyarakat tentang kesehatan sangat minim sekali gitu. Jadi itu yang membuat gap antara masyarakat dan instansi kesehatan. Dan ternyata mereka tidak bisa mengakses akses tersebut yang seharusnya bisa dimaksimalkan oleh masyarakat. Jadi kita mencoba untuk menghadirkan solusi berupa atau wadah yang memang klinik. Cita-citanya rumah sehat ini besar gitu. Mungkin sekarang prosesnya masih di tahap klinik, tapi memang mimpinya itu jadi seperti rumah sakit yang besar gitu, bentuknya, fungsinya. Cuma emang, nah ini prosesnya sekarang masih di tahap klinik dan harapannya beberapa tahun ke depan rumah sehat kita membesar bisa memfasilitasi masyarakat yang lebih luas. Ya Ibu, terima kasih sudah mengumpulkan sampah melalui Salam Aid, melalui Bank Sampah. Karena dengan ini Ibu juga sudah berkontribusi terhadap lingkungan jadi bersih. Satu itu, yang kedua Ibu bisa dapat pelayanan gratis kesehatan. Hanya Salam Aid itu saya ingin sampaikan ke teman-teman itu, pertama bekerja harus holistik ya, seluruh aspek dari sebuah peristiwa kebencanaan kita terlibat walaupun kecil. Kemudian upayakan ada sesuatu yang punya efek jangka panjang terhadap perubahan masyarakat. Dalam konteksnya di Bogor, peristiwa COVID gitu misalnya, saya sampaikan ke teman-teman itu, setelah berjalan ini sekitar setahun lebih itu, kita bersyukur bahwa kita berkontribusi terhadap proses COVID itu pada seluruh tahapan peristiwanya.
Karena sebagian besar itu di ujung pada saat kemarin ramai gitu ya. Jadi semua kontribusi kita itu pada semua tahapan peristiwanya. Pada saat orang akan terpapar, ada proses edukasi. Pada saat terpapar ada swab, ada penjemputan, ada pengantaran dan sebagainya. Pada saat membutuhkan donor, ada donor convalescence. Pada saat meninggal pun kita menyiapkan tim untuk melakukan pemulasaraan dan menyiapkan itunya peralatannya. Jadi makronya begitu tuh cara bekerjanya Salam Aid gitu. Saya kira memang kan kalau bicara skala itu yang dilakukan teman-teman dengan konteks masalahnya pasti masih kecil. Tapi pada sisi inspirasinya itu kita berupaya supaya apa yang kita lakukan itu punya inspirasi besar. Awalnya nggak ada ketertarikan di dunia kemanusiaan ini, cuman waktu SMP kebetulan lagi magang, tapi magangnya bukan di Salam Aid, magangnya di salah satu guru di sekolah alam di bidang outbound. Nah kebetulan minggu pertama magang kebetulan ada gempa Lombok. Nah saya ditawarin mau ikut apa di Bogor. Udah saya ikut aja, soalnya kan emang maestronya guru itu, jadi saya ikut ke Lombok. Awalnya cuma seminggu, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya pengen nambah. Nah muncullah ketertarikan di situ, ketertarikan di dunia kemanusiaan. Sahabat baik, ini ada Rumah Sakit Putra, rumah sakit yang ambruk dampak dari gempa Sulawesi Barat Mamuju. Nah, di sini juga menurut warga sekitar di sini juga cukup banyak korban karena ada juga pasien-pasien yang sedang dirawat. Ya, mudah-mudahan pasien-pasien yang ada di sini ya Allah diberikan husnul khotimah. Pada akhirnya nanti Salam Aid itu akan semakin terkristalisasi sebagai sebuah model ya. Terkristalisasi yang di bayangan kita itu pemberdaya masyarakat gitu ya, karena ujung peradaban kan masyarakat yang berdaya gitu ya. Jadi ujungnya akan ke sana.